Dan saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan. Saya berikan judul Nubuatan untuk tahun 2022. Oke? Kita bukan orang-orang yang cari nubuatan-nubuatan. Bukan. Nubuatan itu apa sih? Nubuatan itu jangan disentimeni. Nubuatan itu adalah guiding light. Adalah titik terang. Seperti pelita harapan. Seperti ada api di kaki untuk membuat kita berjalan. Nubuatan ini sifatnya general ya, atau kayaknya seperti umum. Tapi ini kalau Anda terapkan di hati, berjalan 12 bulan ke depan, setiap dari 7 nubuatan ini akan menjadi tuntunan loh. Ini akan menjadi rema terus-menerus dan akan menghalangi kaki kita ke arah dosa dan ke arah salah. Dan akan menuntun kita terus masuk rencana Allah. Nanti tentunya sepanjang tahun ini bukan ini saja nubuatan, pasti ada rema-rema, ada kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, pasti ada mimpi, penglihatan. Tapi khususnya logos firman Tuhan tertulis ini yang kita baca setiap hari dalam saat teduh pribadi maupun Rabu, Sabtu, saat teduh. Ini semua akan berbicara ke kita secara directly karena firman inilah otoritas orang benar. Tetapi saya percaya Tuhan menyediakan, Tuhan itu akan turun tangan, menuntun Anda secara pribadi. Makanya nanti catat ya 7 nubuatan ini ya. Nanti saya percaya ini akan menjadi pedoman Anda. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ini tentang Samuel terpanggil. Saya bacakan dulu. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun gak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nubuatan untuk tahun 2022, kita lihat ayat 1 dulu. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, berhenti. Eli ini bukan pendeta yang baik zaman perjanjian lama. Dia ini seorang hamba Tuhan yang korupsi. Rohnya sudah mati, alias sudah padam. Yang padam itu bukan lampu di bait suci, tapi spirit gembalanya. Tapi aneh ya, sekalipun pemimpinnya rusak, Samuel itu bisa menjadi buah yang murni di bait suci. Jadi kita semua itu punya pilihan. Samuel mendengar suara Tuhan. Itulah permulaan. Kita nggak harus ikut-ikutan sama dunia. Masing-masing kita dituntut untuk mendengar suara gembalanya. Bukankah domba mendengarkan suara gembalanya? Kita semua harus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Nah, sekalipun kalau orang tuanya pun tidak takut akan Allah, anak punya pilihan. Jikalau suami Anda tidak takut akan Tuhan, Anda punya pilihan. Atau sebaliknya mungkin istrinya yang ugal-ugalan. Sang suami juga punya pilihan seperti Hosea, tidak perlu ikut-ikutan. Kita semua itu punya tanggung jawab pribadi sama Tuhan. Ya, saya belum sampai ke nubuatan, saya beri dulu pengajaran. Lalu
ayat 1b bunyinya, pada masa itu, masa-masa Eli itu, kepemimpinan Eli, firman Tuhan jarang. Ya tentulah, Tuhan mana mau berbicara kalau lawan bicaranya itu orang yang gak niat untuk mendengarkan suaranya. Orang-orang yang tidak mencari wajahnya, tidak mementingkan kehendaknya. Tapi mereka yang hanya memanfaatkan Allah, makanya firman Tuhan jarang. Maksudnya firman Tuhan jarang itu apa? Bukankah sudah ada Torah? Torah itu sudah ada. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang dibikin sama Musa. Yang ditulis oleh dia maksud saya. Kan selalu ada di bait suci kan? Paling tidak kan sudah ada scroll atau roll-rollan. Sudah ada gulungan. Maksudnya firman Tuhan jarang, firman Tuhan itu selalu ada di situ. Logos Anda bisa punya. Tapi mungkin pewahyuan tidak ada. Berapa banyak orang baca Alkitab dengan hati yang salah, apalagi jikalau kerohaniannya adalah kemunafikan, Tuhan gak akan berbicara. Sekalipun ini firman Tuhan, orang itu akan buta. Dia akan tuli, tidak mendengar apa-apa. Firman Tuhan jarang, sekalipun Torah ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak mewahyukan dirinya. Tuhan berduka, Tuhan sedih, Tuhan membelakangi umatnya. Dia tidak menunjukkan wajahnya, dia tidak bersinar atas mereka. Wajahnya tidak lagi bersinar atas bangsa Israel. Juga gara-gara Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Mereka bisa punya logos. Logos itu artinya firman Tuhan yang tertulis. Rema itu artinya firman Tuhan yang diutarakan. Jikalau logos itu firman Tuhan yang diprint, rema itu adalah firman Tuhan yang dinyatakan. Yang diwahyukan. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kalau ayat Alkitab, kalau firman Tuhan mencatat penglihatan gak sering itu sebagai sebuah kesedihan, berarti penglihatan sekalipun kita gak perlu cari-cari, penglihatan itu penting. You know, vision, God gives humans, Tuhan memberi manusia yang dikenan penglihatan. Allah memberikan kepada kita itu vision. Penglihatan itu gak tentu seperti penglihatan Nabi. But God shall give you your life's vision. Allah akan memberikan kepadamu visi hidupmu. Dan Tuhan akan memberikan kepada Anda visi tahun 2022. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan untuk mendengar suaranya. Tuhan, visimu untuk hidupku apa? Visimu untuk pekerjaanku apa? Visimu untuk keluarga saya? Apa Tuhan? Visi Tuhan untuk pelayananku. Tuhan, apa visimu untuk tahun depan ini yang sudah hitungan menit, ya kan? Paling hitungan jam. Tuhan wahyukan. Penglihatan pun tidak sering, alias jarang. Penglihatan itu dalam bahasa Inggrisnya vision. Katakan vision. Itu visi. Perusahaan pun punya visi kan? Orang-orang tanya, apa visi perusahaan Anda? Lalu disitulah mereka jelaskan proyek-proyeknya. Nah, yang pertama, tulis dulu. Ini nubuatan untuk tahun 2022 yang ke-1. Tahun 2022 akan menjadi tahun mimpi dan penglihatan, di mana logos menjadi rema. Barusan tak lama yang lalu, berapa minggu, saya merayakan bersama dengan jemaat yang kami gembalakan Gereja Mawar Sharon. Kita merayakan Natal. Di Natal itu, saya launching. Kami luncurkan visi tahun depan. Dan bunyinya begini, The Year of Dreams and Visions. Dan tahun 2022 bagi Gereja Mawar Sharon tercinta adalah tahun mimpi dan penglihatan. Dan karena saya juga mengembalakan keluarga Saat Teduh, 2 kandang menjadi 1. Kita ini semua domba Tuhan. Makanya saya juga cetuskan, bagi keluarga Saat Teduh tercinta yang saya sangat-sangat kasihi, tahun 2022 juga menjadi tahun mimpi dan penglihatan untuk Anda ketika logos menjadi rema. Siap-siap hidupmu diperkaya sama firman yang diwahyukan, yang dikupas sama Tuhan. Siap-siap melihat dirimu, sehari-harimu, keluargamu, pekerjaanmu, everything about you di dalam halaman-halaman Alkitab. Nanti mata rohani kita diterangi untuk melihat jawaban-jawaban, solusi-solusi, janji-janji. Dan ketika mata kita diterangi, Mazmur 119 berkata, banyak keajaiban dalam firman Tuhan. Jikalau firman itu disingkapkan,
ada banyak mujizat di sana. Ayat yang kedua sekarang mari kita baca. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Hold on a second, mari kita tahan di sana. Eli itu matanya mulai kabur, mata jasmaninya karena dia tua. Tapi sebenarnya yang lebih parah dari itu adalah mata rohaninya sudah kabur. Dan dia nggak bisa melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Eli ini tinggal di bait suci, ya kan? Dialah chaplain, bait Tuhan, bait Allah. Dialah pendeta penjaga. Dan dia tinggal di situ, berbaring di sana, tapi matanya nggak bisa melihat dengan baik, alias kabur penglihatannya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Memang di sini menjelaskan kondisi fisiknya. Tapi sebenarnya Eli itu juga begitu kondisi rohaninya. Malah lebih parah daripada keadaan jasmaninya. Firman Tuhan itu betul-betul berbicara tentang kondisi manusia secara totalitas. Dan Eli matanya mulai kabur secara jasmani. Tapi semua juga dimulai karena mata rohaninya kabur terlebih dahulu. Tahun yang kedua, nubuatan untuk tahun 2022, yang nomor 2, tulislah, ini adalah tahun yang tidak beres hatinya akan buram firman. Hati-hati ya, jaga hati dengan segala waspada di tahun 2022. Bukan hanya di tahun depan sih, setiap tahun sih. Apalagi tahun yang baru ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, hidup tidak menentu. Please jaga hati dan jaga kerohanian Anda. Jangan seperti Eli yang buram mata. Di tengah-tengah tugas dinasnya, dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa melihat bait suci yang dia layani. Dia nggak bisa melihat Tuhan yang dia sembah. Karena memang Eli itu hatinya nggak beres sama Tuhan. Kalau kita baca biografinya di kitab Samuel ini, Anda akan mengerti Eli itu nggak hanya dia. Anak-anaknya pun jahat semua. Tuhan itu sangat-sangat berduka karena Eli dan anak-anaknya. Tahun ini ya, saya nubuatkan. Waktu saya masuk hadirat Tuhan beberapa waktu yang lalu sebelum sekarang kita saat teduh khusus ini. Saat teduh biasanya Rabu Sabtu, tapi hari ini kita adakan Jumat tanggal 31 Desember. Saya memperoleh sebuah suara peringatan dari Roh Kudus. Beritahu sama semua jemaat, sampaikan kepada mereka, siapa yang gak beres hatinya, tahun depan akan buram firman. Ini peringatan. Nubuatan itu juga ada sisi peringatan, gak hanya janji-janji doang. Nubuatan itu bukan isinya hanyalah perjanjian, tapi juga warning dari Tuhan. Jaga hati. Apapun terjadi ya, jangan izinkan hatimu salah. Apalagi kalau Anda sudah jadi orang benar. Yang benar jangan jadi salah. Ya, kalau orang yang salah gimana? Ya cepat-cepat bertobat, masuk hadirat Allah, minta Tuhan membasuh kita dengan firman-Nya, minta Tuhan membasuh kita dengan darah-Nya. Tahun yang gak beres hatinya akan buram firman. Sekalipun Eli itu pendeta yang ditahbiskan, dia adalah imam besar waktu itu. Gak peduli, Tuhan itu gak pandang bulu, dia itu tidak memandang muka kita. Tuhan melihat hati. Jadi kalau hati kita nggak beres, apapun status rohanimu, mau orang Kristen udah berapa puluh tahun kek, udah pelayanan, mungkin seorang pendeta sekalipun, atau majelis bahkan, Tuhan akan buat Anda buram firman. Tapi kalau hatimu bertobat, jikalau kita menjaga hati dengan segala waspada, dari sana akan mengalir aliran kehidupan. Dan itu akan memancar sebelum ke orang lain, ke hidupmu dulu. Akan ada sungai kehidupan yang mengalir dan kemanapun dia pergi, di situ sesuatu sembuh. Dan daunnya tidak layu, buahnya pun tidak gagal. Bukan hanya berbuah pada musimnya, tapi daunnya menjadi kesembuhan. Kemanapun sungai itu mengalir, di situ ada ikan besar-besar lagi. Dan siapapun tenggelam di dalamnya, diberkati oleh Tuhan. Jikalau hati itu dijaga, jikalau kita beres spiritnya, rohnya benar, maka apapun yang kita perbuat akan menjadi berhasil oleh karena Tuhan. Dan kemanapun kita pergi, Tuhan akan memberkati tempat itu. Dimanapun kita tinggal, kita seperti tabut perjanjian Tuhan. Obed Edom diberkati rumah tangganya, padahal
tabut itu hanya tinggal di situ 3 bulan. Apalagi kalau Anda ditempatkan Tuhan di keluarga Anda seumur hidup, betapa diberkati mereka. Seseorang akan segera diselamatkan in your family, gara-gara ada Anda. Bukankah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 bunyinya, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan, dia dan seluruh isi rumahnya. Anda akan menjadi Shekinah glory. Kemanapun Anda pergi, Roh Kudus mengalir ke situ. Tapi orang yang gak beres hatinya, buram firman. Dia gak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan, baik dan buruk. Dia gak bisa membedakan kebaikan dan kejahatan, seperti orang-orang Niniwe yang hampir saja dihancurkan. Bereskan hati ya. Kalau tahun depan ini ingat, apapun terjadi, don't let go. Jangan lepaskan hatimu yang benar. Jangan lepaskan perkenanan Allah. Demi apapun juga, demi uang, demi pengakuan manusia, demi jodoh, demi apapun, demi posisi, jangan pernah lepaskan. Itulah hartamu yang paling berharga tahun 2022, perkenanan Allah. Ayat 3 dan 4 bunyinya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Mulai masuklah Samuel, lakon kecil ini. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Saya ulang, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Indah ya. Dan ia menjawab, ya Bapa. Dengan B huruf kecil, karena dia belum mengenal Bapa di sorga. Dia kira Bapa Eli yang memanggilnya. Nomor 3 tulis ini, tahun 2022 akan menjadi tahun yang murni hatinya akan mendengar suara Tuhan untuk pertama kalinya. Saya nubuatkan. Dan saya terima nubuatan ini dalam hadirat Tuhan. Seolah-olah saya keluar sebentar untuk membawa Anda sekalian masuk bersama dengan saya sekarang untuk menerima nubuatan ini dalam hadirat Tuhan. Saya keluar dulu setelah saya mendengar seperti Musa turun dari Sinai. Lalu bawa bangsa Israel ke kemah pertemuan untuk masuk di dalam tiang awan. Nah, saya dapatkan bahwa tahun ini merupakan tahun yang murni hatinya akan mendengar suara Tuhan untuk pertama kalinya. Kalau Anda murni hatinya ya, Anda tidak usah khawatir. Anda tidak usah pergi ke seminari atau sekolah teologi. Tiba-tiba, di tahun 2022, Anda akan mendengar suara Tuhan untuk pertama kalinya. Di tahun di mana firman Tuhan tidak akan jarang lagi, penglihatan-penglihatan pun akan mulai sering. Siap-siap mendapat sebuah mimpi, 2 buah mimpi. Siap-siap mendapatkan suatu cara pandang yang baru ketika membaca firman, mendapatkan kedalaman hati Tuhan. Bahkan beberapa di antara Anda akan memperoleh penglihatan, peneguhan, konfirmasi. Be ready. Kuncinya hanya satu. Kalau beres hati, kalau nggak beres hati, buram firman. Kalau yang suci hati akan melihat Tuhan. Jadi orang yang murni hatinya, tahun 2022 ini akan mendengar suara Tuhan untuk pertama kalinya. Jadi berhentilah untuk frustasi. Ada beberapa orang berkata, gimana toh Pastor Philip, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Aku nggak bisa dengar suara Tuhan. How? Bagaimana caranya? Don't worry. Murni aja hatimu. Jaga itu. Soon you will hear God's voice for you. Sangat dekat. Anda akan mendengar suaranya dengan begitu jelas. Ayat 5. Lalu berlarilah, ayat 5-7 ya, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Aduh, Eli ini gimana sih? Harusnya, kalau Eli itu hidup rohaninya, dia pasti akan peka. Sepatutnya seorang imam atau seorang gembala itu menjadi penuntun orang ke jalan yang benar. Harusnya bisa menjadi perantara yang baik antara Allah dan umat yang ia layani. Kepada umat yang dia layani, dia bisa mewakili Tuhannya. Kepada Tuhan, waktu dia melayani, dia bisa bawa syafaat mereka ke hadiratnya. Harusnya begitu, sekalipun kita bukanlah imam besar itu, yaitu Yesus Kristus hari ini, tapi kita semua punya sebuah peran imamat rajani. Tapi Eli gagal total. Eli nggak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Ya. Dan Eli pada waktu seorang yang sangat junior, belum kenal Tuhan, bertanya,
mendengar suara Tuhan dan berkata, Bapak memanggil saya. Eli kok nggak bisa klik gitu loh di dalam spiritnya. Bahwa ini adalah Tuhan yang berbicara. Aduh, ini yang disebut orang buta menuntun orang buta. Dua-dua bisa jatuh ke selokan. Eli nggak bisa bedakan suara Tuhan. Eli sudah tidak mendengar suara Tuhan lagi. Eli sudah tumpul rohani, bahkan sudah mati secara roh. Jadi ketika ada satu orang yang belum dihidupkan rohnya, karena Samuel masih muda, dia belum pernah ngalami zamaan Allah, datang ke Eli, disuruh tidur. Seharusnya suruh doa. Seharusnya suruh buka firman, kan ada Torah di situ. Ya kan? Seharusnya dia diajari bagaimana menghargai firman Tuhan, bagaimana menemukan, buat apa Torah itu dipajang. Bukankah Eli dan orang-orang yang dikuduskan di rumah Tuhan, nasir-nasirnya itu kan berhak untuk bisa membuka. Harusnya Eli ajari gimana cari Tuhan. Come boy, sini anakku, aku ajari kamu. Enggak, suruh tidur, kamu tidur. Ya memang Eli gak bisa memimpin, karena dia sendiri sudah tidak dipimpin. Lalu pergilah ia tidur. Untungnya Tuhan itu mengasihi Samuel. Karena Tuhan itu belanin selalu yang murni hatinya. Tuhan bypass mereka-mereka yang kosong imannya. Tuhan tetap bicara sama Samuel, tapi nggak melalui Eli. Tapi Tuhan juga tidak terpengaruh kalau Elinya hari ini tidak bisa menuntun Samuel kepada Tuhan. Tuhan tetap berbicara. Tuhan terus berusaha sampai Samuel mengerti ini adalah suara Bapa dengan B huruf besar, bukan Bapak Eli. Dan ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Lihat itu, usaha Tuhan untuk menjangkaumu. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? 2 kali Eli diberi kesempatan untuk menuntun orang yang sama pada Tuhan. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. 2 kali dia gagal lagi. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, ini menjelaskan mengapa Samuel salah sangka. Dikiranya ini suara manusia, karena Samuel tidak pernah punya pengalaman ini sebelumnya. Tetapi Eli sebagai orang yang punya pengetahuan firman harusnya lebih mengerti, tapi dia gagal untuk memimpinnya. Karena itu, saya kasih nubuatan yang nomor 4. Tahun 2022 adalah tahun bayi rohani tahun bayi rohani akan mengenal Tuhan lewat pengalaman pribadi. Inilah tahunnya, bayi rohani akan mengenal Tuhan lewat pengalaman pribadi. Kalau Anda merasa Anda masih baru, don't worry. Tuhan akan memberimu personal experience with God. Allah akan memberikan kepada Anda pengalaman pribadi dengannya. Beberapa mungkin sudah lebih lama kenal Tuhan, tapi firman Tuhan jarang dalam hidupmu, penglihatan pun tidak sering. Kalau Anda meminta, Tuhan akan memberimu pengalaman pribadi. Sekalipun pengalaman pribadi tidak bisa menggantikan logos atau firman Tuhan yang tertulis ini. Tetapi jangan lupa ya, banyak ahli Taurat selalu berdebat. Udah gak perlu, yang penting cuma baca Alkitab, baca firman. Jangan salah loh, Allahnya firman ini hidup. Tuhan Yesus yang kita baca di Injil itu, dia sudah bangkit. He's alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Dia bangkit. Jangan sesat. Kalau orang hanya berkanjang pada penglihatan atau pengalaman, dia juga bisa tersesat. Tapi kalau orang punya sifat seperti ahli Taurat, dia juga bisa tersesat. Dia lupa bahwa Allahnya firman ini berkuasa. Dan dia adalah Allah yang sangat pribadi bagi umatnya. Tahun bayi rohani akan mengenal Tuhan lewat pengalaman pribadi. Beberapa orang tua yang frustrasi anaknya kok nggak berubah-ubah, pergaulannya buruk, ya kan, punya kecanduannya sendiri, nggak pernah mau cari Tuhan, nggak takut akan Tuhan, doakan aja. Tahun 2022 akan ada perubahan. Anak Anda akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengalami perjumpaan. Inilah tahun, ya kan, spiritual babes, spiritual infants. Itu berarti juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan seperti Samuel belum mengenal Tuhan. Mereka saya sebut sebagai pre-believer atau orang yang belum percaya namun akan. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini tahun yang kaya dengan encounter. Tahun 2022 banyak orang akan mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi mereka. Oh haleluya.
Aren't you happy? Aren't you proud of him? Tidakkah kita bangga dan bahagia kita melayani Allah yang hidup? Ayat ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Nah, Tuhan gak berhenti, Tuhan tidak stop, Tuhan tidak give up on you, Tuhan tidak menyerah atas hidupmu. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, ya sudahlah, paling tidak akhirnya mengertilah dia. Bahkan Eli mengerti ini pun karena Samuel loh, saya yakin Tuhan yang buka hatinya, padahal hatinya sudah bebal. Demi Samuel. Kalau enggak Samuel enggak nyampe-nyampe ke hadirat Tuhan. Dibuka hatinya Eli sama Tuhan. Bukan dibuka untuk dirinya, dibuka untuk Samuel. Tahukah bahwa orang fasik bisa baik, jadi baik? Karena Tuhan suruh mereka memberkatimu. Pemimpin tumpul dan mati bisa sekali-kali memberikan sinyal, membuat Anda sadar, sehingga Anda bisa mencari dia. Oh, alangkah baiknya jikalau pemimpin rohani semuanya hidup secara rohani. Betapa kayanya kerohanian umat yang dipimpinnya. Tetapi Eli dibuat mengerti oleh Tuhan demi Samuel. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nubuatan kelima, tuliskan. Tahun 2022 adalah tahun membedakan suara Tuhan dan suara manusia. Ini tahun yang akan datang segera tinggal menit ini akan menjadi tahun di mana kita umat Tuhan yang murni hatinya, yang beres hatinya, orang-orang yang mencari wajah Tuhan akan diajari secara langsung oleh Roh Kudus untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara manusia. Alias Anda akan dijadikan peka. Ya, tapi jangan salah ya, peka itu juga ada ekses-eksesnya. Orang yang mengaku peka itu kadang-kadang bukan peka, tapi ada juga orang-orang yang aneh. Orang peka itu mendarat kok. Tapi ini intinya, kita bisa membedakan suara Tuhan dan suara manusia. Bukan dari lihai, tapi dari disiplin kita baca firman, dan karena hati kita murni, kita dituntun Roh Kudus untuk punya pisau yang begitu tajam, bermata dua, bisa memisahkan sendi dan sumsum, bisa membedakan mana suaraku, mana suara setan, mana suara Tuhan. Ayat yang ke-9 dan 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saya sebenarnya agak kasihan sama Eli sih. Waktu Eli ajari Samuel gimana caranya responi Tuhan, itu seolah-olah dia nostalgia bahwa dia dulu demikian. Karena saya yakin orang ini dulu dipanggil dalam pelayanan, masuk dalam ministry juga karena panggilan. Tapi dia bukanlah tipe orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Dia adalah orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan dagingnya. Karena Tuhan nantinya memberikan sebuah keluhan. Eli, kenapa kamu lebih takut sama anakmu? Kenapa kamu lebih mengindahkan anakmu daripada Tuhanmu? Kenapa engkau takut akan manusia? Tapi sebenarnya waktu saya baca ayat 9 ini, kasihan dia. Ya, tapi Tuhan itu yang tahu. Eli ajari dia, kamu ngomong gini ya nak. Eli hanya bisa jadi penonton. Dia sendiri gak dengar suara Tuhan, dia juga gak ketemu Tuhan. Tapi dia beritahu, kalau kamu ketemu Tuhan gini. Sekalipun orang itu mati rohani, tapi benar teorinya. Gak apa-apalah. Makanya Yesus bilang gini tentang ahli Taurat. Jangan tiru aja, jangan teladani mereka. Karena mereka itu payah. Mereka gak melakukan apa yang mereka ajarkan. Tapi ajaran mereka, camkanlah. Tuhan berkata gitu. Ajarannya oke. Takut akan Tuhan. Ya kan? Tuhan berkata, tapi jangan tiru kelakuan. Saya melihat Eli itu begitu. Dia beritahu, begini ya, teorinya betul. Dan Samuel ikut, dan Samuel dapat berkah. Tapi Eli nantinya mati. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nubuatan yang ke-6, tahun meresponi panggilan Tuhan dan hadiratnya. Tahun 2022, Anda akan dituntut, saya juga, untuk meresponi panggilan Tuhan. Jangan kerjakan semua yang Anda inginkan. Nggak semua itu panggilan Tuhan. Itu hanya idemu atau ide manusia. Apa yang baik nggak tentu itu benar. Just because it's good, it may not be God's will for you. Hanya karena itu sesuatu yang bagus, oke nih, nggak tentu itu kehendak Allah bagi hidup Anda. Karena itu cari dulu wajah Tuhan, Anda akan mengerti panggilannya. Lalu Tuhan akan menuntut kita untuk meresponi panggilannya.
Dan juga meresponi hadiratnya. Karena itu di sini dikatakan di ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana. Tuhan tuh berdiri di situ. Jadi Tuhan gak utus teori, Tuhan gak kasih pengajaran. Tuhan sendiri tiba. God arrived in his room. Wow. Tuhan tiba. Dan Tuhan itu lihat ya, Tuhan itu sangat tertib. Andai kata Samuel tetap tidak memberi dia perhatian, memberi Tuhan perhatian, Tuhan akan bicara keempat kali. Samuel, nah hanya Tuhan yang tahu berapa kali Tuhan akan terus panggil dia. Tapi karena Samuel tidak menolaknya, karena penolakan dia itu nggak sengaja, karena keluguannya. Tapi andai kata 7 kali pun Tuhan akan panggil terus. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kalau kita tidak memberikan perhatian sama Tuhan, Tuhan akan bicara. Karena itu kalau Tuhan panggil, jawablah ya. Sebab hambamu ini mendengar. Lalu Tuhan langsung berdiri di situ. Ketika Samuel meresponi, Tuhan berdiri. Hebat nggak? Sebelum Anda meresponi, tidak ada pesan berikutnya dan tidak ada peneguhan. Dibutuhkan ketaatan nomor 1, baru kemudian Tuhan akan tunjukkan kemuliaan berikutnya. Responi Tuhan ya. Kalau Tuhan panggil, jawab ya. Dan ingat, tidak segala sesuatu di hidup ini yang bisa Anda lakukan itu panggilan Tuhan atas hidupmu. Saya terus terang bisa lakukan banyak hal. Saya kalau hari ini mau jadi ini, kayak itu, kayak saya bisa. Tapi Tuhan panggil saya untuk menjadi pemberita Injil. Bukan menjadi seorang motivator. Panggilan saya jelas. Bahwa mulutku telah dibeli oleh darah anak domba Allah. Untuk mengucapkan hanya Yesus. Tidak lebih rendah dari itu. Dan tidak berlebihan. Hanya satu, Yesus Tuhan. Saya tahu saya bisa aja ini itu. Saya bisa berkarir itu atau ini. Tapi nggak bisa. Karena panggilan saya adalah ini. Dan saya tinggal meresponinya. Maka ada berkat dan mujizat di dalamnya. Responi Tuhan. Responi hadiratnya. Saya buka kartu. Saya sering loh dibangunin sama Roh Kudus. Tengah-tengah malam. Ya, 2:30 jam 2. Saya merasa seperti Tuhan tuh berdiri di kamar saya, tapi saya nggak bisa buktikan. Saya harus responi hadirat Allah, saya nggak boleh langsung tidur gitu. Saya berkata, Tuhan berbicara lah, lalu terima rema. Ternyata Anda merasakan manfaatnya ya kan? Hari ini terima nubuatan yang saya terima juga di tengah-tengah malam. Ini semua saya terima di tengah malam, nggak semalam saja. Ini perlahan-lahan, ini sebuah proses dari Tuhan. Lalu saya rangkumkan hari ini, tinggal saya berikan. Kadang-kadang saya dibangunkan pukul 3 pagi, subuh-subuh. Seperti ada yang menepuk saya, gitu. Kadang iya, kadang ada begitu, kadang nggak ada. Kadang tiba-tiba melek mata gitu aja. Langsung segar, saya tahu. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya harus responi hadirat Tuhan itu. Saya kemudian berbahasa roh, berbahasa lidah. Kemudian saya bersyafaat, entah saya disuruh doa untuk siapa, saya mana tahu. Saya sendiri waktu tidur pulas nggak pernah punya persiapan kok. Nanti mau doakan siapa? Muncul aja nama tertentu, kadang-kadang nggak ada namanya. Saya hanya berbahasa roh saja, Roh Kudus yang tahu saya sedang doakan siapa, di belahan bumi mana. Saya mungkin doakan seorang hamba Tuhan, saya mungkin doakan seorang dalam kesusahan, mungkin doakan seorang jemaat. Sering saya dapatkan cerita bagaimana jemaat pukul 3, mungkin pagi-pagi juga dibangunkan. Juga ada juga yang mendapatkan mimpi, dalam mimpi itu bertemu dengan saya, kita ngobrol-ngobrol. Tentunya saya nggak masuk ke mimpi orang, hanya Roh Kudus yang maha hadir. Tapi mungkin waktunya bersamaan, saya dibangunkan untuk doakan dia. Dia waktu itu masih tidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, dia dapat sebuah pesan indah dari Tuhan. Misalkan, jangan berdosa, urungkan niatmu untuk lari dari hadiratku. Atau, ayo kamu kapan jadi seorang cell group leader? Kapan kamu akan menjadi seorang pelayan Tuhan? Kenapa kok jadi jemaat biasa terus? Kapan kamu mulai memberi diri untuk melayani lebih? Itu ngobrolnya sama saya di mimpi ceritanya. Tuhan bisa pakai wajah siapa aja, Tuhan berkuasa. Kita semua ini kan miliknya. Tapi kadang-kadang Tuhan memakai partner doa yang terjaga, dibangunkan saat itu, dan orang itu mimpi yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, our God is marvelous, you know. He's wonderful. Dia itu ajaib. Tuhan meresponi, ini tahun kita meresponi panggilan Tuhan dan hadiratnya. Yang terakhir, ayat 19-21 kita baca lagi. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Hebat ya, Samuelnya makin gede.
Tuhan semakin sertai. Nggak satu pun loh, nggak satu pun itu berarti nol, nihil. Tak satu pun dari firman-Nya itu, kata firman-Nya itu, tak satu pun dari rema. Tak satu pun dibiarkan gugur. Wow, ini mimpi buat kita kalau kita bisa begini. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Kita nggak usah jadi nabi, cukup jadi orang hamba yang berkenan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya di situ, rema. Yang terakhir, nubuatan yang terakhir, tahun 2022 adalah tahun penggenapan rema, mimpi, dan penglihatan. Listen, sambil Anda tulis ini, dengarkan dalam rohmu. If you can see it in your spirit from the word of God, you will see it happen in your life. Jikalau Anda bisa melihatnya dalam rohmu, dari firman lo ya, bukan rekayasa manusia. Jikalau Anda bisa melihat itu di dalam roh Anda akan melihatnya terjadi di dalam hidupmu. If you can see that in your spirit, you'll see it in your life. Sebab tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan buat kita. Nubuatan ke-7 berkata, inilah tahun penggenapan rema, mimpi, dan penglihatan. Puji Tuhan, mulai sekarang saya tekan tombol dengan iman. Firman Tuhan tidak akan jarang dalam kehidupan Anda. Catat 7 nubuatan itu, jalani tahun depan bersama dengan Tuhan. Haleluya.